kenapa kurban itu sebaik-baiknya adalah di rumah sendiri gitu ya. Kalau di zaman Rasulullah SAW itu di rumah sendiri atau dalam satu lingkungan itu jangan sampai tidak ada kurban gitu. Usahakan. Saya itu sampai ke tadi nelpon ya di kampus itu karena tidak ada kurban, kata saya ke ibu usahakan berkurban meskipun dengan 1 ekor kambing karena 1 ekor kambing tidak mungkin ada kerumunan orang banyak. Kenapa? Karena ibu punten di dalam ada kitab namanya kitab fikih Bajuri ya. Imam Al-Bajuri itu beliau mengatakan dalam kitab itu salah satu darah kurban itu, darah hewan itu bisa menghilangkan kejelekan. Jadi ibu dan bapak punten kalau kita punya kalau punya kita berkurban itu salah satunya hikmahnya darah kurban itu bisa menghilangkan kejelekan. Makanya kenapa punten kalau bahasa tumbal itu ibu punten kalau tumbal itu kan dari dulu sudah ada ya. Mesir kuno pernah bertumbal dengan anak perempuan yang masih perawan dialirkan ke Sungai Nil. Punten ke kerajaan Yunani kuno itu masih mereka melakukan tumbal. Di kita juga punten di daerah-daerah pedalaman itu ada tumbal. Lantas bagaimana dengan Islam? Ketika ada tumbal-tumbal itu maka syariat Islam dihentikan dengan cara punten ketika ada syariat Islam tumbal itu adalah dengan cara berkurban. Ya, tidak boleh kita kepalanya di ruang, tapi kita hanya menyembelih saja. Kata Imam Al-Bajuri, punten salah satu kocoran darah hewan kurban itu adalah menghilangkan daripada bahaya-bahaya yang ada di sekitar kita. Makanya mudah-mudahan Pak dengan berkurban ini salah satu wabah yang ada di negeri kita bisa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau di negeri kita di tempat kita. Maka mudah-mudahan dengan cara berkurban sekali lagi kalau bisa jangan ditinggalkan tapi kita senantiasa berusaha disesuaikan dengan masa-masa pandemi hari ini. Mungkin kalau biasanya kita mengundang jagal dan sebagainya, kalau biasanya rame-rame kita lebih biasanya kita menggunakan sapi, tetap kita berkurban tapi dengan domba silahkan. Mudah-mudahan itu tetap kita melaksanakan atas nama perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak, punten yang selanjutnya berkenaan dengan kurban ini kita sulit gitu ya. Kata saya menyampaikan tadi sabar itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Ibu, kalau kita makin sabar, kita makin berat dalam melaksanakan perintah Allah, insya Allah pahalanya makin gede. Kemarin 2020 di masa pandemi kita dihebohkan dengan media sosial ya, dan itu masya Allah luar biasa. Ada seorang pemulung ibu-ibu, bayangkan dia setiap hari mungutin botol kosong gitu ya. Menurut kita kadang-kadang kita mungkin dalam hati kita menyepelekan mereka. Tapi ternyata si perempuan ini, si ibu yang tadi, pemulung yang tadi menyerahkan uang 10 juta rupiah ke salah satu masjid. Saya itu lihat media ini Masya Allah luar biasa. Dan DKM-nya diwawancara. Betul, si ibu ini mensedekahkan dan menitipkan hewan kurban seharga 10 juta. Bayangkan Masya Allah luar biasa. Saya yakin ibu di balik dia mengumpulkan ini bukan waktu 1 tahun 2 tahun. Ada nilai ketakwaan yang dia bangun pada saat itu sehingga dia mampu untuk berkurban. Makanya ibu dan bapak, kalau kita lihat dalam Al-Quran, orang yang makin sungguh-sungguh dalam berkurban itu adalah mencerminkan ketakwaan. Habil itu berbeda dengan Qabil. Kenapa Allah terima dari Habil? Habil itu ada usaha maksimal. Ketika perintahkan bapaknya Nabi Ibrahim dan Nabi Adam alaihissalam kepada 2 anaknya ini, ternyata Qabil itu ibu, dia nyari ke zaman Nabi Adam alaihissalam tidak ada tukang kambing ibu, yang adanya itu ibu dan bapak, beliau anaknya itu Qabil dan Habil dia nyari ke hutan. Ternyata Qabil itu ketika dia baru sampai di hutan tiba-tiba melihat kambing dan kambingnya kecil, dia kejar tanpa usaha yang maksimal. Kemudian dia bawa. Berbeda dengan Habil pada saat itu, dia masuk ke dalam hutan. 100 domba dia udah temukan, tapi dia pengen kambing yang paling terbaik. Maka setelah dia di dalam hutan, akhirnya dia menemukan domba yang tanduknya besar, postur tubuhnya gede. Dia kejar, dia berantem, segala macam untuk menaklukkan kambing yang tadi. Ada usaha yang maksimal sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran, aku terima salah satu di antara mereka. Kenapa? Karena usahanya yang maksimal. Makin kita berat dengan usaha kita, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, Ibu dan Bapak punten, masuk ke Nabi Ibrahim alaihissalam yang saya sampaikan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak minta harta dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena terlalu mudah bagi Nabi Ibrahim alaihissalam mengeluarkan harta. Karena beliau adalah orang kaya. Maka Allah minta salah satu yang paling berat dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anaknya. Maka hari ini, saat ini sebentar lagi
Insya Allah tanggal 20 kita akan berjumpa dengan Idul Kurban. Tidak ada amalan di tanggal 10 bulan Dzulhijjah yang paling dicintai oleh Allah melebihi mengocorkan darah kurban. Jadi tidak, kalau ada yang nanya amalan apa yang paling baik tanggal 10, tidak akan ada amalan melebihi berkurban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu untuk berkurban, dan ternyata lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah sekali lagi tidak minta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam harta karena beliau orang kaya, tapi Allah minta sesuatu yang diidam-idamkan sudah lama ratusan tahun, yaitu anak. Sekarang Allah tidak meminta anak kita, Allah tidak meminta seluruh harta kita, hanya sebagian harta kita untuk dikorbankan. Mudah-mudahan kita bisa membantu tetangga kita, membantu saudara-saudara kita yang hari ini. Mungkin pembahasannya kita lah perbaikan gizi. Mudah-mudahan dengan darah kurban itu, daging kurban itu, mudah-mudahan daya imunnya makin kuat. Kalau kita menjadi wasilah orang sehat, insya Allah pahalanya bagi kita yang berkurban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak, perlu saya sampaikan, ada sebuah cerita, dan ini cerita yang pernah terjadi di negeri kita. Seorang nenek-nenek, dia hidup dengan seorang cucunya yang masih kecil, karena cucunya itu ayahnya pergi dan ibunya meninggal. Dia adalah seorang anak yatim. Kemudian dirawat oleh sang nenek. Kemudian nenek ini tiap hari dia adalah menjual daun di pasar, Ibu. Dia menjual daun di pasar. Yang dia hasilkan kurang lebih 20.000, 15.000. Itulah yang dihasilkan tiap hari. Setiap hari yang dia pakai adalah untuk makan dirinya dan cucunya yang yatim itu. Dan dia dalam 1 tahun, 2 tahun dia mensisihkan 2.000 rupiah dari jual daunnya tersebut untuk berkurban. Nah, inilah yang harus kita contohkan. Usaha yang maksimal itu mencerminkan ketakwaan yang maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak, apa yang terjadi? Setelah 1 tahun, 2 tahun, setelah 2 tahun wajahnya kelihatan bahagia. Ketika tanggal 8 Dzulhijjah, dia berbicara kepada cucunya, "Nek, alhamdulillah tahun ayeuna urang tiasa kurban." Kemudian dia buka tabungannya, ternyata tabungannya itu kabehanana warnana abu-abu yang menghiasi, kadang-kadang warna kuning, yang warna 5.000. Ternyata setelah dihitung terkumpullah uang kurang lebih 1,5 juta. Kemudian keesokan harinya sang nenek datang ke tukang penjual kambing dan mengatakan, "Mang, ari kambing, ari domba anu harga 1,5 juta nu mana?" Kemudian penjual kambing nunjuk ke kambing anu harga 1,5 juta segede kumaha kira-kira. Pasti kambing yang paling kecil. Itu ibu, kambing yang harga 1,5 juta. Tapi dan beliau tetap tersenyum. Kenapa? Senyum itulah senyum ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang usaha 2 tahun dia mengumpulkan uang 2.000-an dalam rangka ingin berkurban. Saya yakin ini adalah cerminan daripada ketakwaan yang pernah ingin dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu dan bapak, di tanggal 10-nya, tanggal 9-nya dia datang kepada Pak DKM, kemudian mengatakan, "Pak DKM, saya nitip ini hewan kurban saya." Kemudian di antara kambing-kambing, mungkin kambing si nenek inilah yang paling kecil. Kambing si nenek inilah yang paling kecil. Banyak orang yang mentertawakan, tapi orang yang mentertawakan tidak tahu di bagaimana sang nenek ini berusaha ingin berkurban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Persis tanggal 10, dia tampil paling depan, berbicara kepada ustadz yang akan menyembelihnya. "Pak Ustadz, ya kambing abdi pang nyembelihkeun, pang muncitkeun." Sang ustadz pun kemudian tampil paling depan dan mengatakan bismillah ya Allahu akbar. Beliau menyembelihnya dengan gesekan, dengan pada saat itu kemudian bersamaan dengan darah yang keluar, bersamaan pula dengan tetesan air mata sang nenek. Itulah tetesan air ketakwaan, air mata ketakwaan. Sang nenek mengatakan, "Alhamdulillah tahun ayeuna bisa berkurban." Ibu dan bapak, saya yakin meskipun beliau berkurban dengan harga 1,5 juta, meskipun beliau berkurban mungkin di antara kambing adalah kambing yang paling kecil, maka Allah mengatakan, "La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Beliau sudah berusaha 2 tahun meniti untuk menabung. Beliau 2 tahun menanti ingin berkurban. Itulah jerih payah, ciri-ciri orang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita lakukan, mudah-mudahan Bunda tahu sekarang, sebentar lagi kita